kadang juga gue ada nulis beberapa planning kecil lah gitu ya, mungkin kayak cuma hal-hal kecil yang pengen gue capai tapi nggak tercapai. Buat gue yang pasti Tuhan tahu yang terbaik, itu yang pasti. Dan Tuhan tahu apakah gue siap menerima itu saat itu, atau itu harus dipospon doang. Hai, gue Filia, ini cerita gue. Aku tuh dulu tuh sebenarnya tuh aku tuh anak tunggal dulu, sekitar 9 tahun kurang lebih aku jadi anak tunggal. Jadi aku tumbuh dengan kondisi perekonomian yang puji Tuhan cukup. Terus aku bisa sekolah di sekolah yang aku bisa dapat apa yang aku mau, segala macem lah. Dan aku jadinya tumbuh dengan kondisi yang sangat manja sih mungkin ya. Jadi aku nggak pernah melakukan pekerjaan rumah karena aku nggak boleh segala macem. Jadi pas aku tumbuh remaja gitu ya, khususnya pas SMA sih. Nah, jadi dimana waktu papaku pernah kerja di luar negeri, terus intinya itu perekonomian kita tuh bener-bener oke banget gitu. Dan tiba-tiba dia balik 2 SMA ya kira-kira ya. Terus tiba-tiba perekonomianku tuh kayak berantakan gitu. Nah di situ titik balik aku mulai menulis mimpiku sama Tuhan. Mimpi itu sebenarnya sih mungkin buat orang awam itu kayak sesuatu yang mustahil dicapai ya mungkin ya. Kayak ada beberapa orang berpikiran bahwa mimpi itu kayak sesuatu yang muluk-muluk, tapi ya udah gue mimpi aja, tapi nggak tau lah segala macam. Nah tapi kalau buat gue pribadi, mimpi itu adalah plan buat gue. Jadi gue selalu punya dream list di hidup gue. Dari dulu gue mau masuk sekolah mana, kayak gue udah decide gue harus sekolah di situ. Sekalipun nyokap gue beli formulir yang sekolah lain, pasti gue buang. Jadi karena gue harus sekolah di situ. Jadi kayak dari SD sampai SMA tuh gue yang pilih sekolah gue sendiri. Jadi kalau gue dari gue SMP kelas 2, gue udah tahu gue mau bekerja di bidang apa. Jadi gue udah plan gue akan masuk bidang pariwisata. Gue harus sekolah di sini, gue harus sampai kelas internasional, gue harus begini, gue harus kerja di umur 17 tahun karena gue nggak mau kuliah. Tapi bukan berarti nggak baik ya, kuliah itu baik. Cuman emang gue pengen langsung kerja gitu. Dan gue memilih, bahkan bukan cuma sekolah yang gue pilih, jadi kayak tempat kerja pun gue pilih. Jadi waktu itu gue kerja, setelah gue lulus gue langsung kerja di the biggest travel agent in South Asia ya. Jadi itu langsung gue masuk situ kayak almost 4 years gue kerja di situ. Dan gue memang udah planning dari gue umur 17, 5 tahun ke depan gue mau jadi apa nih gitu. Dan gue bilang sama diri gue sendiri, umur 22 gue harus punya travel sendiri gimana pun caranya. Jadi gue punya waktu 5 tahun untuk belajar dan gue lakuin itu. Jadi gue kerja di travel besar untuk gue punya banyak link kemana-mana. And then gue kerja 6 bulan di travel kecil untuk gue tahu gimana caranya organize travel sendiri. Dan akhirnya gue punya travel sendiri di umur 22. Setelah umur 22 gue punya travel sendiri, terus gue mentargetkan umur 23 gue harus nikah. Karena memang gue pengen nikah muda. Jadi umur 23 gue harus nikah, terus gue mentargetkan gue umur 24 gue harus punya kantor sendiri, gue umur sekian harus punya apa. Jadi semua tuh bener-bener kayak gue list gitu. Bahkan sampai kayak gue harus punya properti dan mobil impian gue before 30. Dan puji Tuhan semua itu tercapai. Karena gue memang bener-bener gue list semuanya. Dan gue bawa itu sama Tuhan gitu, tanpa keraguan. Karena yang percaya sama hidup gue itu ya diri gue sendiri gitu. So far sih apa yang gue plan itu, karena gue pasti punya deadline sendiri kan. Jadi kalau misalnya itu nggak terwujud, artinya gue nggak mengerjakan prosesnya gitu kan. Jadi
kalau gue pengen punya sesuatu di umur sekian, artinya gue di hidup gue selama sekian tahun itu, artinya gue harus berjalan ke arah situ gitu. Cuman kalau misalnya ditanya planning apa yang mungkin nggak sesuai, kadang juga gue ada nulis beberapa planning kecil lah gitu ya. Mungkin kayak cuma hal-hal kecil yang pengen gue capai tapi nggak tercapai. Buat gue, yang pasti Tuhan tahu yang terbaik, itu yang pasti. Dan Tuhan tahu apakah gue siap menerima itu saat itu, atau itu harus dipospon doang. Jadi, dan at the end semuanya tercapai karena memang gue nggak ragu kalau Tuhan tuh mampu. Kalau Tuhan taruh itu di hati gue, artinya Tuhan memampukan gue untuk dapetin semua itu. Kalau soal itu mungkin gue bicara soal kemelekatan ya. Karena sesuatu yang kita capai apapun bentuknya itu pasti ada sedikit kemelekatan. Artinya gini, kenapa Tuhan izinkan gue mengalami ditipu? Padahal gue orangnya detail banget, gue teliti banget, dan gue nggak mungkin lah melakukan kayak sesantai itu atau seceroboh itu gitu. Tapi balik lagi, yang gue tahu hidup gue tuh dikontrol Tuhan gitu. Jadi waktu gue ketipu pun saat itu pasti marah sama diri sendiri ya, kayak cuman soal nggak teliti apa segala macem. Tapi balik lagi, gue tahu bahwa Tuhan tuh selalu ngajarin sesuatu di balik apapun gitu. Jadi waktu gue kehilangan itu, berkat itu kan sebenarnya kan kayak sering diumpamain kayak air ya. Jadi waktu kita genggam itu akan hilang gitu, itu akan malah jatuh, malah terbuang gitu. Nah tapi waktu kita nggak melekat sama itu, biasanya Tuhan pasti kasih gitu. Yang itu yang gue alami ya. Dan maksudnya gue bersyukur waktu gue mengalami itu, gue marah karena beberapa kali sih kalau gue misalnya bikin dream list, kayak ada beberapa hal yang nggak tercapai itu gue suka marah sama diri gue sendiri. Gue ngerasa kayak kenapa gue nggak mampu, kenapa gue nggak bisa gitu. Dan itu segitunya gitu, gue bisa kayak nggak pernah depresi sih, cuman kayak lebih ke guilty-nya tuh berlebihan gitu. Nah, tapi gue bersyukur gue punya Arthur yang memang bisa jadi apa ya, penetral ya buat gue. Jadi waktu tiap kali gue mengalami hal-hal itu selalu ada penetral lagi, dan itu suami gue sendiri. Kalau yang berpengaruh besar, keluarga udah pasti ya. Dari dulu sebelum gue married pun mereka yang percaya sama apa yang gue lakuin. Jadi kayak khususnya kayak bokap gue, dia tuh orang yang sangat mempercayai apapun yang gue kerjain. Jadi kayak dia nggak pernah larang ini larang itu. Jadi kayak mau kemana ya udah gitu, mau kemana dia cuma jadi pagar lah buat gue. Terus kayak pasti suami gue udah pasti itu, kayak dia juga jadi salah satu yang bisa, karena kan semua tuh ada masanya ya. Jadi ada masanya waktu kita punya mimpi tuh menggebu-gebu. Ada masanya dimana gue memang harus diam, gue harus berhenti dulu gitu. Nah dia tuh jadi itu buat gue. Jadi kayak dia bisa jadi rem buat gue, dia bisa jadi gas buat gue. Jadi Arthur tuh orang yang selalu gue tanya keputusannya, apapun keputusannya yang gue ambil, sekalipun itu mimpi gue pribadi, tapi gue selalu tanya dia. Jadi kalau dia setuju dan kita sepakat, ya itu pasti terjadi gitu. Terus paling gue tuh ngerasa kayak ada banyak beberapa orang yang memang jalan bareng gue ya. Maksudnya kayak Pastor Rico, dia orang yang cukup masuk ke dalam perjalanan gue untuk mimpi-mimpi gue. Jadi kayak apapun yang lagi gue pengen, gue sama Arthur tuh bisa share sama dia. Kayak anytime gue pengen apa-apa, dan dia tuh kayak selalu support. Terus kayak dia selalu ada lah di momen-momen gue lagi susah. Terus kayak dia ada, gue lagi senang dia ada. Jadi kayak buat gue dia orang yang gila banget sih. Kayak dia tuh berdiri buat gue sama Arthur tuh gue gak bisa gambarin lagi ya. Maksudnya betapa gue bersyukur punya sosok Kariko gitu di hidup kita. Karena dia benar-benar berdiri dari
dari nol ya, dari minus kali ya. Gitu sampai sekarang. Kalau buat keluarga ya gue kayaknya nggak perlu sampai apa-apa ya, kecuali makasih. Dan maksudnya sekarang ya ini waktunya gue untuk balik jadi berkat buat mereka. Karena kita diberkati kan jadi berkat kan. Jadi artinya ya sekarang saatnya gue untuk jadi di keluarga gue tuh gue belajar soal pengorbanan, banyak hal lah. Panjang itu kalau diceritain. Jadi artinya gue sekarang itu sedang melakukan banyak hal untuk mengorbankan ini itu ya buat keluarga gue gitu, buat mereka happy segala macem. Ya kalau buat Arthur ya udah pasti thank you, cuman lebih ke apa ya, gue tuh benar-benar bersyukur dididik sama Arthur. Mungkin terlihatnya kan karena gue anak pertama, Arthur anak bontot, terus kayak kesannya gue yang dominan, atau karena gue banyak ngomong gue lebih dominan gitu ya. Tapi most of the time gue butuh apapun itu selalu dari dia gitu. Jadi makanya apapun yang terjadi di hidup gue 90% ya mungkin ya, karena gue tuh udah bener-bener jalanin sama Arthur tuh udah lama banget. Jadi kayak nggak pernah satu apapun yang gue ambil itu gue putuskan sendiri atau buat diri gue sendiri. Jadi kayak selalu bareng-bareng, dan itu yang gue bersyukur banget. Dia bisa jadi pribadi yang hebat banget lah buat gue. Maksudnya mendidik gue, kayak bisa merubah gue pelan-pelan. Jadi kayak karena gue ngerasa dari dulu gue berkecukupan, sombong itu pasti ada kan gitu. Ditambah dengan gue punya ambisi ABC gitu. Nah dia tuh bisa jadi penetral itu buat gue. Jadi ya gak tau ya kalau masih sombong ya kelihatannya. Tapi ya yang gue belajar kayak pelan-pelan itu gue rubah lah. Banyak hal yang gue rubah dan gue mau rubah ya itu karena Arthur yang bantu gue. Terus kayak buat Kariko ya bersyukur banget kayak dia selalu ada gitu di lembah terkelam hidup gue sama Arthur. Kayak di kesusahan, di apa segala macem dia tuh ada, dan sampai hari ini dia tetap berdiri sama-sama kita. Itu gue bersyukur banget. Saya buat gue gini, kehidupan sosial itu sangat mengganggu kita waktu kita mau bermimpi sebenarnya. Jadi contoh ya, kita pengen punya barang A atau kita pengen punya apa gitu ya. And then kita ngeliat teman kita punya yang lain, and then kita gak konsisten dengan apa yang kita mau gitu. Sedangkan kita tuh bertahun-tahun doa buat itu gitu. Dan maksudnya itu salah satu hal yang bikin itu jadi pending. Nah buat gue kayak mimpi pun itu butuh konsistensi sebenarnya. Jadi kayak dari dulu gue pengen A, ya gue pengen A. Mau itu udah ada yang baru kayak, udah ada yang lebih baik, atau ada yang lebih canggih, atau ada yang lebih apa, gue tetap mau itu. Dan itu yang terjadi di hidup gue gitu. Jadi gue cuma mau bilang kalau kita tahu kita berjalan sama Tuhan yang seperti apa, kita pasti tahu caranya men-treatment diri kita sendiri. Bahkan untuk bermimpi pun kita pasti gak takut. Karena Tuhan gak pernah kasih kita roh ketakutan itu kan sebenarnya. Yang bikin kita takut itu cuman karena teman-teman kita udah punya dan kita belum gitu. Itu yang paling sering terjadi. Nah jadi kalau misalnya kita tahu kalau Tuhan itu Tuhan yang seperti apa di bayangan kita pasti gak bakal ragu gitu. Tiap hari Tuhan kasih sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari itu adalah mimpi dari orang lain. Posisi kita sekarang misalnya, itu pasti mungkin ada mimpi dari orang lain yang kayak dia pengen banget kayak kita gitu. Tapi karena kita kurang bersyukur, kita ngerasa kita pengen kayak temen gue gitu atau siapa gitu. Nah, jadi gue cuma mau encourage bahwa kalau kita tahu kita berjalan sama Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, kita pasti juga tahu kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Sekalipun orang melihat kita belum sampai situ, dan sekalipun keadaan itu nggak seperti itu, karena kita nggak bisa ngelihat mimpi kita itu dengan keadaan kita saat ini kan. Jadi keadaan kita hari ini tuh nggak menentukan mimpi kita tercapai atau enggak gitu. Jadi gue cuma pengen kita semua menyadari bahwa
bermimpi sama Tuhan itu seseru itu karena naturalnya dia itu selalu ingin memberkati kita. Dia happy banget kalau kita bisa mencapai apa yang kita mau. Dan balik lagi orientasinya adalah tentang people. Jadi gue selalu berdoa sama Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih mimpi-mimpi gue tuh terwujud, gue pengen gue bisa jadi berkat buat orang lain. Dan kalau gue siap buat itu, Tuhan pasti kasih. Jadi begitupun dengan hidup kita semua lah gitu. Kita semua terus belajar untuk jadi berkat buat orang lain. At least dari jadi berkat buat keluarga, dari sahabat-sahabat terdekat kita gitu. Jadi kalau kita siap untuk memberkati orang lain, gue yakin Tuhan pasti akan kasih mimpi itu jadi kenyataan.